Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Mesarah, NPM 04411953. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Dosen pengampu Dr. Andes Nunu Ibnu Nidat, MSI. Di sini ada tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Publik relasi atau PR merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan mengembangkan citra dan reputasi positif brand di mata publik. Menjadi seorang humas di era sekarang harus well-informed atau harus mengetahui kejadian yang ada saat ini. PR harus selalu menjadi well-informed person dengan strong sense pada riwayat dan pengetahuan akan kejadian-kejadian yang terkini. Peluang humas pemasaran yang pertama yaitu menjadi integrated marketing communication, yang dimana didukung oleh internet memperkecil error dan miscommunication yang dapat menimbulkan kebingungan pelanggan. Gabungan upaya-upaya pemasaran ini membantu untuk meyakinkan target publik untuk membeli produk menggunakan layanan atau berinvestasi. Yang kedua itu mengadakan kontak yang lebih efektif dengan real customer, menyampaikan pesan-pesan utama yang relevan dan konsisten, serta mengidentifikasi apa saja tentang perusahaan yang ingin didengar oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu marketing publik relasi. Saat ini sebagai penasihat publik relasi menjadikan praktisi PR untuk memfokuskan diri pada strategi komunikasi dan pemberi saran, padahal hal yang signifikan seperti nilai-nilai dan kultur yang dianut oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, tantangan humas pemasaran di era digital. Pemasaran 4.0 merupakan pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan. Selain itu juga memadukan gaya dan substansi dalam membangun merek dan akhirnya melengkapi konektivitas mesin ke mesin dengan sentuhan manusia ke manusia untuk memperkuat keterlibatan pelanggan. Pemasaran 4.0 membantu pemasar beralih ke ekonomi digital yang mendefinisikan ulang konsep kunci dari pemasaran. Pemasaran digital dan pemasaran tradisional dimaksudkan untuk dipadukan dengan tujuan agar mendapatkan advokasi pelanggan, menurut Philip Kotler dalam Kertajaya dan Setiawan pada tahun 2018. Lalu ada tantangan humas pemasaran. Menghadapi tantangan global di era digital seperti sekarang, para profesional publik relasi dituntut untuk memiliki kemampuan global. Setidaknya ada 3 kompetisi yang wajib dimiliki profesional PR agar dapat menghadapi persaingan global. Ketiga kompetisi itu adalah knowledge, skill, dan personal attributes. Lalu, menurut Prita, ke depan ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh para profesional PR. Yang pertama, bertumbuhnya high-tech atau healthy care, komunikasi internal, investor relasi, mergernya perusahaan hingga profesional, service dan public affairs. Kedua yaitu globalisasi. Salah satunya memiliki pengetahuan akan bahasa dan budaya dari berbagai negara menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan maupun klien. Yang ketiga yaitu riset. Riset ini dibutuhkan sebuah riset dan parameter yang rasional di balik setiap program utama PR. Selain itu, akan ada permintaan yang tinggi untuk mengevaluasi PR, value yang dapat diperoleh dari setiap program PR. Yang keempat yaitu edukasi, artinya kombinasi antara studi PR dengan liberal arts semakin ditekankan. Penekanan lainnya adalah penguasaan bahasa asing dan pemahaman lebih baik akan pengetahuan tentang bisnis. Yang kelima yaitu recruitment, di mana profesional PR akan makin banyak dan mereka datang dari profesi lain di luar PR. Yang keenam, teknologi. Diuraikan oleh Prita, teknologi internet memiliki kemampuan membangun secara dramatis bisnis PR. Oleh karena itu, PR harus mampu membangun reputasi, trust, dan kredibilitas. Yang ketujuh yaitu taktik. Diakui Prita, ke depan taktik akan digunakan untuk menyasar audiens yang lebih segmented. Yang kedelapan, strategi konsul. Ke depan, strategi konsul akan dibutuhkan karena PR akan memiliki lebih
dari sebuah aturan dalam menentukan keputusan. Yang kesembilan yaitu etika. PR harus membayar lebih untuk hal-hal yang terkait etika. Ia mencontohkan skandal yang terjadi di perusahaan yang terkait dengan etika akan berdampak besar pada rusaknya reputasi perusahaan. Yang terakhir yaitu the reputation of PR. Kedepan reputasi menjadi penting, oleh karena itu, para pemimpin perusahaan atau CEO harus mampu memahami sekaligus mempelajari bahwa PR itu adalah sebuah hal yang terkait dengan reputasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada peluang humas pemasaran di era digital. Penting strategi humas pemasaran di era digital ini, namun secara umum pembedaan antara strategi humas dengan strategi pemasaran adalah fungsi dan tujuannya. Sebagai contoh, pengguna internet browser dalam ranah pemasaran periklanan adalah menggunakan kelimpahan informasi untuk mencapai tindakan pembelian dari calon konsumen. Peran dan fungsi humas. Peran humas secara umum adalah sebagai komunikator atau konektor, penghubung antara lembaga dengan pihak eksternal. Yang slide terakhir yaitu menurut Meirudi, peran humas mencakup hubungan internal dan eksternal. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, hubungan dengan penduduk atau masyarakat. Dan yang terakhir, hubungan dengan pers, media massa atau wartawan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.